Oke, baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Duputra dan PM 24782047. Pada video kali ini saya akan eh, melakukan praktik ya, yang dimana kita akan mengeksplorasi data analisis atau EDA ya, yaitu menggunakan dataset yang sudah ditentukan oleh Budian. Nah, dataset ini berasal dari mana? Yaitu platform OpenAQ atau Air Quality. Ya, dataset ini berisi eh, yang di mana dalamnya itu ada pengukuran kualitas udara dari berbagai negara, lalu nantinya akan dikumpulkan melalui stasiun pemantauan lingkungan. Nah, setiap baris dari data ini mempresentasikan satu hasil pengukuran dari suatu lokasi tertentu dengan beberapa kolom utama, gitu. Yaitu dari eh, country label atau menunjukkan negara tempat pengukuran dilakukan, lalu ada location, terus polutan, selalu value, lalu unit. Nah, secara keseluruhan dataset ini menggambarkan apa ya, tingkat pencemaran udara dari berbagai wilayah atau negara di dunia ini gitu. Ya, nantinya akan kita analisis ya untuk mengetahui pola polusi dan sebaran konsentrasinya. Oke. Jadi di sini tujuannya tuh untuk menganalisis, memahami isi data, dan menemukan pola-pola penting ya yang ada di dalamnya. Secara lebih spesifik gitu. Kita nanti di sini ada, nah ini persiapan pemahaman data, pembersihan data, lalu statik deskriptif, analisis hubungan antar variabel, lalu ada visualisasi data dan interpretasi. Nah, sebelumnya apa sih EDA itu? Saya akan menjelaskan sedikit. EDA atau Exploratory Data Analysis adalah eh, tahapan awal dalam analisis yang tujuannya untuk memahami isi struktur dan pola yang ada di dalam dataset sebelum dilakukan pemodelan atau analisis lebih lanjut gitu. Jadi kita akan apa ya? Kita akan membenarkan data yang salah ini yang kosong gitu. Nanti bakal kita analisis lagi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan mungkin akan masuk ya ke tahap satu. Di sini saya sudah membuat eh, praktikum ya, kodenya. Simple ya menurut saya. Mungkin nanti agak lama di penjelasan di visualisasinya. Mungkin di sini saya akan salin aja dari praktikum yang kemarin. Nah, kita buat collab baru seperti biasa. Kita salin tempel, lalu kita running. Sabar, agak lama. Oke, di sini kita akan mengupload data yang ini nih. Saya kan absennya absen 12 kalau nggak salah, kalau nggak 13. Air quality and pollution. Air dan udara. Kita akan upload dokumen lalu kita pilih Budian minggu ke-8. Nah, di sini sudah kita agak sabar. Oke. Tunggu sampai 100%. Kita tunggu aja. Aduh. Oke, di sini sudah 100. Nah, jikalau sudah 100 seperti ini, nanti di sini akan muncul ya tahap awal persiapan data. Nah, tahap awal ini berfokus pada pemahaman dasar terhadap struktur dan isi dataset sebelum kita lakukan analisis gitu. Jadi dataset yang digunakan ini ya yang udah saya bilang tadi, air quality and population ya.
Nah, yang di mana di sini berisi jumlah barisnya ada 61.177. Lalu jumlah kolomnya ada 10. Nah, variabel utamanya yang menjadi fokus adalah yaitu pollution, lalu unit, value, lalu yang terakhir ada country label. Nah, pollution, unit, value, country label 1, 2, 3, 4. Ada, ya ada 4. Mungkin di sini kalian bisa lihat info struktur data. Sini rangkaian kolom dan jumlah nilai Unix. Country code 137 nilai unik. Kotanya ada 4.464. Lalu lokasinya ada 13.941. Lalu apa ya? Ya koordinatnya ada 15.210 nih. Lalu polo, poluten ada 13. Nah, mungkin kita lanjut untuk kode yang kedua ya. Sini saya salin aja. Lalu kita running seperti biasa. Oke, di sini kita akan masuk ke tahap kedua yaitu pembersihan data atau missing value dan outlier. Nah, mungkin di sini eh, tujuannya itu untuk meningkatkan kendala dengan menangani ya seperti nilai yang hilang, lalu nilai yang tidak benar gitu. Mungkin penanganannya baris yang memiliki data hilang pada kolom yang penting gitu. Contohnya seperti country. Nah, country label ini. Di sini, di country label ini, country label, location, dan koordinat sini. Nah, di ini dihapus. Langkah ini agar, apa ya, langkah ini dilakukan agar integritas data geografi tetap terjaga. Lalu, penanganan invalid value yang selanjutnya itu semua nilai value kurang lebih nol itu dihapus karena konteks pengukuran kualitas udara lalu nilai nol atau negatif bukan hasil pengukuran valid melainkan kesalahan alat sensor. Nah, setelah pembersihan di sini kita bisa lihat data itu menjadi setelah pembersihan tuh data itu menjadi nah ini dia 57.207 ya, baris data positif yang bersih. Nah, ini udah siap ya untuk kita analisis lebih lanjut. Lalu di sini outliernya, kita, walaupun apa ya banyak nilai ekstrim yang ditemukan, data tersebut sebenarnya nggak dihapus karena dalam konteks populasi udara. Nah, outlier ini seringkali mempresentasikan kejadian nyata gitu, seperti lonjakan polusi akibat kebakaran, lalu aktivitas industri, atau seperti apa ya kemacetan mobil, motor, kendaraan gitulah. Nah, setelah pembersihan tersisa ya kan, tersisa 57.207 ini, nah baru data positif, ya itulah. Hmm. Mungkin kita masuk lagi ke statis deskriptif ya, masuk yang tahap langkah atau tahap 3. Oke, di sini kita sudah masuk ya. Mungkin pada tahap yang ketiga ini ya tujuannya tuh untuk apa ya? Menggambarkan pola penyebaran tingkat variasi data polu pollution ya berdasarkan satuan pengukuran atau units gitu. Jadi nantinya penyebaran data ini analisisnya pada unit, ada lambangnya mana ya?
Ng. Nah ini PG per meter kubik. Nah, ini menunjukkan bahwa rata-rata 82.000 ya, 8 apa nih? 823.572467. Nah, jauh lebih besar ya dari median. Lalu eh, sini kita lihat lagi ya. Perbedaannya tuh mengidentifikasikan bahwa data yang sangat miring ke kanan. Nah, ini didominasi oleh nilai-nilai eh, rendah, ya. Namun terdapat sejumlah kecil nilai ekstrim ya yang sangat tinggi. Lalu koefisien variasi atau CV-nya. Nah, nilai CV ini sebesar 40,0 ya kan. Lalu ini menunjukkan tingkat variasi yang tinggi pada data tadi, PG slash meter kubik. Nah, hal ini apa ya menandakan bahwa data konsentrasi polutan bersifat tidak stabil gitu dan memiliki tingkat ketidakpastian yang besar dalam pengukuran. Mungkin seperti itu aja. Lalu kita akan masuk ke langkah yang keempat. Di sini langkah yang keempat yaitu menganalisis hubungan antar variabel. Oke, tapi ini ya seperti biasa tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana pola konsentrasi polutan berhubungan dengan jenis zat, pencemar, dan lokasi geografis gitu. Jadi maksudnya di sini ada dua ya, nilai polutan tertinggi. eh, Ya, nilai polutan tertinggi sama rata-rata nilai polutan per negara 10 tertinggi. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Dari sini kita menjelaskan dulu dari 10 tertinggi dulu. Nah, polutan atau PM. Nah, ini tercatat memiliki nilai rata-rata konsentrasi tertinggi dibandingkan polutan lain. Ya kan? Nah, lalu kecenderungan geografis ini ya, berdasarkan agregasi rata-rata per negara. Nah, di sini Cina, nah Cina, India, Korea, Jepang, Turki. Oh ya, di sini Turki. Ya, Turki yang memiliki tingkat konsentrasi ya, konsentrasi polutan tertinggi. Oke, ini kita bisa lihat. Kirain Cina, tadi ada Cina. Ternyata nggak ada. Korea Republic country level. Oh, nggak ada ya. Oke, lalu kita lanjut aja. Mungkin kita masuk ke kodenya yang tahap terakhir. Tahap terakhir, tahap 5. Kita running seperti biasa. Nah, di sini ada 3 tabel ya, yang dimana ada top 10 polusi, lalu top 10 karbon dioksida terbanyak, lalu top 5 ya, top 5 pollution, poluten. Oke. Mungkin kita masuk ke tahap 5. Nah, di visualisasi ini ya dilakukan menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Kita lihat soalnya.
Oke. Nah, Matplotlib atau Serpon. Pastikan setiap grafik diberi judul, label sumbu, dan interpretasi singkat. Oke, kita gas. Oke, di sini sudah seperti biasa ya. Tadi Matplotlib dan Seaborn. Nah, gunanya apa? Untuk memperjelas pola data yang telah dianalisis. Nah, jadi warna pada grafik ini berfungsi sebagai apa ya? Pembeda kategori gitu. Polutan atau negara. Nah, dan tidak memiliki makna tertentu gitu. Mungkin kita lihat di sini kita masuk ke visualisasi yang pertama ya. Di sini sumbu X ini jenis polutan ya. Lalu sumbu Y ini apa ya? Jumlah pengukuran Mason counts. Eh, kebalik ya? Iya, X, Y. Ya, benar. Ini Y, ini X. Nah, jadi interpretasinya bahwa NO2 atau karbon dioksida, eh iya, coba NO2, nitrogen dioksida. Oh ya, bahwa nitrogen dioksida eh, dan PM ini, PM2,5 ini ya apa ya, merupakan dua tertinggi ya, dua polutan yang tertinggi atau yang paling sering diukur gitu. Nah, hal ini menandakan bahwa kedua jenis polutan ini tersebut menjadi fokus utama untuk pengawasan global. Nah, karena berhubungan langsung dengan apa ya kesehatan manusia dan aktivitas industri. Jadi, misalnya apa ya? Ini kan udah melebihi 10.000 nih. Nah, ini udah dianggap bahaya gitu karena sudah jauh, karena sudah paling banyak apa polusi udaranya, ku- kurang lebih seperti itu. Sedangkan warna yang masih hijau kayak PM1, NOx, NO, CO ini, nah ini masih apa ya, udaranya masih segar-segar, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita masuk yang ke visualisasi yang kedua, yaitu karbon rata-rata nitrogen. Rata-rata nitogren per negara, yaitu pada sumbu X. Sumbu X ini 10 negara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 negara. Lalu sumbu Y itu ada seperti biasa rata-rata konsentrasi NO2. NO2 tadi. Tuh, nitrogen dioksida. Oke, nitrogen dioksida. Mungkin kita akan menjelaskan lagi ya. Aduh, udah ngebug dia. Oh, enggak ngebug. Oke, di sini mungkin in- interpretasinya, interpretasinya yaitu apa ya? Gambar ini menunjukkan bahwa di sini kita bisa lihat Mongolia dan India menduduki apa ya? Rata-rata konsentrasi tertinggi ya. Nah, temuan ini penting sebagai indikator geografis untuk menentukan prioritas wilayah dalam kebijakan mengendalikan emisi gas buang dan pencemaran udara. Jadi semakin ke kiri, semakin ke kiri arahnya grafiknya. Jadi semakin besar polusi udaranya, sedangkan semakin ke kanan tuh semakin bagus udaranya. Sama aja seperti ini. Nah,
Kurang lebih seperti itu interpretasinya. Lalu kita masuk ke visualisasi ketiga atau gambar yang diagram ketiga. Di sini adalah distribusi konsentrasi polutan ya dengan simbol Pg per meter kubik. Dari sini kita lihat sumbu X-nya, jenis polutannya ada PM2,0203 S02 PM10. Lalu sumbu X-nya konsentrasi logaritma ya, logaritma. Oh ya, logaritma scale ya. Nah, mungkin grafik ini kita bisa lihat ini menggunakan skala logaritmik ya untuk memperjelas sebaran data yang memiliki rentang nilai sangat besar. Dari hasil analisis terlihat bahwa apa ya, karbon monoksida CO2 memiliki outlier paling banyak. Kita lihat CO2. O2, O3. Ini salah ini apa ya? CO2. Ini outlier paling banyak PM25. Iya. Oke, di sini kita lanjut ya. Outlier paling banyak maksudnya apa ya? Meskipun median CO rendah, terdapat beberapa titik pengukuran dengan lonjakan konsentrasi yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa CO merupakan polutan paling fluktuatif di antara polutan lain. Itu CO. Nah, CO sama CO2 tuh beda. Ini nih, NO2 ini banyak. Nah, mungkin seperti itu aja. Jadi, apa ya, kesimpulan ya? Mungkin kesimpulan dari praktikum 8 ini, dari keseluruhan EDA ini ya. Di sini ada tiga ya. Saya menyimpulkan yaitu yang pertama, kita fokus ancaman global, yaitu pengawasan global terhadap kualitas udara paling sering difokuskan pada NO2 dan PM2,5 ya. Dua polutan utama. Jadi hasil pembakaran kendaraan, lalu industri gitu. Nah, namun eh, CO ini atau oksigen memiliki resiko lonjakan konsentrasi yang lebih ekstrim dan memerlukan perhatian khusus. Jadi apa ya, kurang oksigen dikarenakan eh, pol, pu- polusi udara. Jadi CO ini memerlukan perhatian khusus. Nah, coba kita cari CO, karbon monoksida. Tuh, CO memiliki lonjakan yang lebih. Oke, selanjutnya yang kedua tuh ada variasi dan kebutuhan transformasi data. Jadi nilai CV sama dengan 40,0 menunjukkan bahwa eh, mana tadi 40,0. 40,0 ini menunjukkan bahwa eh, data konsentrasi polutan ini bersifat sangat bervariasi. Nah, jadi oleh karena itu analisis lanjutan eh, merupakan apa ya, transformasi logaritmik untuk menstabilkan data dan mengurangi pengaruh outlier. Yang ketiga yang tiga atau yang terakhir ada prioritas intervensi
Pensi geografis. Jadi negara seperti kan tadi negara seperti Mongolia, lalu India, ya ini memiliki apa ya tingkatan rata-rata NO2 tertinggi. Nah, jadi temuan ini dapat dijadikan dasar kebijakan untuk menetapkan wilayah prioritas dalam mengandalkan emisi dan peningkatan kualitas udara. Jadi kita bisa apa ya memantau terus dengan data ini, data AQ ini, kita bisa lihat perubahannya seperti apa untuk tahun ke depannya gitu. Mungkin seperti itu aja penjelasan saya dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam perkataan saya masih kurang lancar dan kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.